Tidak mudah bagi Iris Bella menjalani perannya sebagai istri dan aktor Amar Zoni. Berulang kali sang suami tersandung kasus hukum terkait penyalahgunaan narkoba. Dan itu juga yang dialaminya saat ini. Selama menjalani masa hukumannya, sampai detik ini Iris Bella dikabarkan belum sekalipun menjenguk sang suami di dalam tahanan. Ada rasa kecewa, marah, dan lelah yang dirasakannya. Dan belakangan beredar kabar jika Iris Bella mulai mengisi waktunya untuk beribadah. Sontak saja hal itu menuai beragam komentar dan beginilah kesibukan Iris Bella saat ini. Sibuk nih ya, gimana ya, jadi seorang ibu, seorang istri. Ya biasa emang setiap Selasa di sini ada kajian. Tapi sebelumnya tadi ngisi kajian dulu di tempat rumahnya Iris Bella sama teman-teman artis, baru ke sini selesainya baru ngajar di sini. Oh enggak, karena memang kita ini ada grup isinya teman-teman artis. Terus saya ajakin yuk bikin kajian deh gitu, kumpul-kumpulnya biar manfaat. Ya udah akhirnya pertama di tempatnya Iris Bella. Jadi muter nanti siapa yang next mau tempatan rumah siapa gitu-gitu. Ya mungkin ya kalau sharing iya, bertanya iya, tapi kan ini lebih kepada dan saya juga hanya bisa memberikan solusi untuk menguatkan dirinya ya sebagai seorang wanita gitu, bahwa ya kita pasti diuji dengan apapun ujian di dunia gitu kan, ya tinggal kitanya mau kita sabar, kita ambil hikmah dari itu semua. Ya pastilah namanya wanita, apalagi dia anaknya masih kecil-kecil ya, pastilah gitu. Tapi saya yakin Ibel wanita yang cerdas, yang salehah, yang kuat. Dia tahu mana yang terbaik buat dia. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Saya yakin. Iyalah, Ibel wanita yang salehah, yang tegar, yang dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk dirinya sendiri, untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya, untuk suaminya dia tahu, untuk mertuanya dia tahu lah gitu. Dia tahu yang terbaik untuk dirinya. Dan pasti apapun yang akan dilakukannya kelak kan pasti hasil dari istikharahnya dia kan gitu. Rasa bersalah juga dirasakan Amar Zoni sebagai kepala keluarga yang seharusnya mengayomi istri dan anaknya. Justru harus menghabiskan waktunya di sel jeruji besi. Penyesalan selalu datang terlambat. Itulah yang dirasakan Amar Zoni yang mengaku rindu dengan anak dan istrinya. Lantaran perbuatannya, ia harus berpisah dengan orang yang dicintai. Dan seperti inilah curahan hati Amar Zoni yang dirundung kesedihan tak terperikan. Bagi saya Iris datang atau tidak datang, yang penting saya tahu, saya percaya kalau Iris selalu mendoakan yang terbaik. Bang Amar kasihan sama Kak Ibel kalau misalkan harus jenguk ke tempat yang ya bisa dibilang kurang lah untuk wanita gitu, kurang pantas ya. Jadi kan kasihan Kak Ibelnya. Apalagi kemarin ada Air lagi sakit juga, waktu itu Amala juga lagi sakit. Karena polusi Jakarta juga lagi kurang bagus kan, ya, jadi betul. Memang nggak bisa kemana-mana, itu aja sih. Alhamdulillah baik-baik saja sih, nggak ada apa-apa. Jadi untuk rekan-rekan media juga saya tegaskan, Ibel sempat bicara beberapa kali juga dengan saya menanyakan kondisi Amar, menanyakan perkembangan persidangan. Jadi bukan berarti dia nggak concern, dia nggak care, nggak ada, dia care, dia tetap concern masalah. Tapi kan tadi di Amar. pengadilan Bukan nggak diizinkan. Sebenarnya begini, di satu sisi Amar memang benar, Amar itu kangen ya sama si Ibel, sama anak-anak juga terutama. Tapi di satu sisi juga nggak memungkinkan tempatnya lah.
Jadi untuk datang di pengadilan, apalagi di rutan, melihat suami atau melihat ayah posisi di rutan, jadi kayaknya kurang pas juga ya. Amar juga nggak pengen lah. Siapa yang pengen istri ngelihat suami di dalam penjara ataupun di persidangan? Takutnya kepikiran. Iya pasti, kepikiran itu pasti. Melihat atau nggak melihat pasti kepikiran lah, pasti kepikiran. Cuman lebih parah lah kalau melihat, gitu loh. Alangkah baiknya kalau misal pertemuan mereka, insya Allah yang pertama dari setelah Amar tertangkap, yang pertama dari setelah perpisahan, mudah-mudahan dia menghirup udara dengan Saya benar-benar salut sama Kak Ibel gitu kan. Masih apa ya? Masih benar-benar kuat untuk menghadapi masalah sebesar ini dan support Bang Amar juga. Ya pastilah kan di situ juga ada saya juga kadang-kadang mampir juga ke rumahnya Kak Ibel segala macem, dan hubungan kita masih baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa. Ya saya lihat Kak Ibel ya benar kata Mbak tadi, Wonder Woman banget gitu ya. Ya mudah-mudahan masalahnya cepat selesai, semoga mereka cepat berkumpul lagi, ya bisa untuk untuk menyayangi Air sama Amala berdua, nah bukan cuma Kak Ibel aja. Berarti kemarin Bang Adit. Jadi sekarang bagi tugas lah untuk Ibel mungkin lebih ke anak ya. Nah, Adit ditugasin untuk ngawal fokus ke Amar. Jadi tiap hari Adit, Bapak juga, kebetulan Bapak hari ini nggak datang karena kemarin waktu sidang pertama telat makan, sampai makan jam 4:30 sore. Setelah sidang tuh kemarin makan satu suap udah nggak kuat, saya suruh masukin lagi nggak bisa, dia bilang Bang udah mahnya udah naik kata dia. Dan hari ini tadi dia telepon sama saya, dia bilang nggak bisa hadir. Tuh, yang pasti ada kewajiban dia harus jaga anak, apalagi anak-anaknya masih balita ya, masih kecil. Yang pasti doa pasti dia lakukan, doa pasti, dia pasti dukung Amar Zoni 100%, saya yakin itu. Kalau Kak Ibel kan karena ngurusin Air sama Amala jadi kayak agak susah jenguknya. Bayangin kalau misalkan di Cipinang, Bang Amar juga yang minta nggak usah dijenguk sama Kak Ibel gitu loh. Maksudnya kan kasihan cewek jenguk ke sana gitu loh. Jadi yang jenguk ya kita aja, saya aja. Ya karena saat ini anak-anak lebih ngebutuhin Abel ya yang pasti ya. Anak-anak lebih ngebutuhin Abel yang pasti ya. Ibel. Ya. Jadi Ibel lebih fokus untuk ngurus anak lah, yang jelas. Karena komen-komen di netizen ya, komen-komen di media sosial itu mungkin bisa berdampak seperti itu gitu ya, berdampak seperti itu. Mungkin Bang Amar merasa iya. Tadi udah terjawab ya, saya udah jawab tadi. Mungkin yang jelas dia pengen segera urus lah. Di pengadilan tadi di sidang juga sudah disampaikan bahwasanya target dia pengen segera urus. Soal itu saya nggak tahu ya untuk Bang Amar pakai sabu itu untuk urus. Saya juga nggak pernah dengar hal itu. Ya mungkin inilah yang bisa dibilang faktor lingkungan juga tadi kata hakim juga ya. Terus apapun itu, ahli tadi ya mau pakai di Thailand, mau pakai di luar negeri yang nggak ada hukumnya, tetap itu salah. Itu contoh yang salah buat anak-anak muda gitu loh. Jadi kalau menurut saya masih ada hal-hal positif lagi selain maki-maki seperti itu, dan yang saya harapkan Bang Amar berubah, Bang Amar sembuh, ya benar-benar total sembuhnya ya dari diri dia sendiri. Memang selama ini setelah saya ngobrol sama Bang Amar sudah selalu ngomong seperti itu. Dia udah nangis juga, udah pengen berubah karena ini yang kedua kali, ya kan, teman-teman semua juga udah tahu, ya kan, udah 2 kali. Jadi mungkin manusia akan lebih baik ketika udah 2 kali jatuh mungkin. Terkadang itu seperti harapan iya kita betul, juga. harapan kita juga. Makanya harapan kita keluarga, harapan bapak saya adalah Bang Amar diobatin gitu loh, direhab. Harapan saya juga karena apa? Karena mudah-mudahan dari rehab ini Bang Amar benar-benar bisa menemukan jati dirinya yang lebih baik gitu. Ya saya nggak dukung apapun Bang Amar lakukan yang salah seperti yang kemarin, tapi sekarang saya dukung psikologinya, dukung dia sebagai sebagai abang saya ya untuk berubah, untuk menjadi yang lebih baik.